Halo pasukan Jablay dari Sabang sampai Merauke. Apa kabarnya hari ini? Sempak masih aman ya. Balik lagi dengan saya Bang Boy ya. Kali ini kita akan bedah film lagi yang berjudul Memoirs of a Geisha. Film ini telah memenangkan 6 nominasi dalam Academy Award loh. Jadi film ini layak ya Bang Boy bedah. Film ini bergenre drama roman yang dirilis tahun 2005. Film ini diadaptasi dari sebuah novel karya Arthur Golden yang berjudul serupa dengan film ini. Film ini berkisah tentang sebuah dunia yang eksotik dan misterius di Jepang pada era sebelum Perang Dunia Kedua berkecamuk. Bercerita tentang seorang gadis bocil bernama Chiyo yang diperankan oleh Suzuka Ogo, di mana ia bertemu dengan seorang om-om bernama Iwamura yang diperankan oleh Ken Watanabe. Karena sikap om-om itu yang ramah kepada Chiyo, rupanya Chiyo mulai jatuh hati dan berharap suatu hari nanti bisa menjadi geisha-nya. Jadi buat para pasukan Jablay yang belum tahu apa itu geisha, biar Bang Boy jelaskan sedikit ya. Jadi kalau geisha itu dalam budaya Jepang sama dengan seniman, yaitu seni yang bergerak. Jadi bukan PSK atau LON. Oke ya. Bagaimana perjalanan Chiyo menggapai cinta pertamanya? Biar jangan banyak-banyak cincong, langsung aja ya kita cerot ke filmnya. Film diawali kita diperlihatkan seorang gadis bocil yang sedang lagi mengintip dan menguping yang diketahui bernama Chiyo. Ia lagi menguping pembicaraan sang ayah yaitu Sakamoto dengan teman ayahnya yaitu Tanaka. Di tempat itu terlihat juga seorang wanita yang lagi terbaring sakit yaitu ibunya Chiyo. Tak berselang lama si ayah mengajak Chiyo dan kakaknya yaitu Satsu keluar rumah dan menyerahkan kedua putrinya itu kepada Tanaka temannya. Tanaka pun membawa kedua gadis bocil itu pergi dari tempat itu, diiringi hujan dan tangisan kedua gadis bocil itu saat melihat ayahnya semakin jauh. Tibalah mereka di sebuah stasiun kereta. Di sana Tanaka menyerahkan kedua gadis bocil itu kepada seorang pria yang sampai detik ini pun kita tidak tahu namanya dan di mana ia tinggal. Pria ini pun membawa kedua gadis bocil itu untuk melanjutkan perjalanan dengan kereta. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan kereta, mereka pun sampai di suatu kota di Jepang. Tetapi di sana Chiyo dipisahkan dari kakaknya oleh seorang wanita. Ternyata Chiyo dibawa ke sebuah rumah dari pemilik geisha yaitu Nyonya Nita, ibunya para geisha atau germonya geisha ya. Chiyo pun akhirnya tinggal di sana. Ia diajari untuk membantu segala pekerjaan yang ada di sana. Chiyo selalu merasa sedih karena sering mendapatkan perlakuan yang membuatnya menangis. Di sana ia memiliki seorang teman bernama Pumpkin. Ia seorang gadis bocil juga yang hampir seusia Chiyo. Ia juga memiliki nasib yang sama dengan Chiyo. Pumpkin selalu menemani dan menghibur Chiyo di saat ia lagi sedih. Pumpkin juga memberitahu kepada Chiyo kalau ia sudah berada di tempat ini. Berarti Chiyo sudah dijual oleh orang tuanya. Pumpkin juga memberitahu kalau mereka di sini akan dibuat menjadi seorang geisha. Pumpkin pun menyuruh Chiyo agar menuruti segala kemauan pemilik tempat ini untuk bisa menjadi geisha yang baik. Chiyo kecil pun mulai terbiasa untuk menjalani kehidupannya di tempat itu untuk menjadi seorang geisha bersama Pumpkin. Suatu hari Chiyo tanpa sengaja menciduk seorang wanita cantik berkimono merah sedang asik bercocok tanam dengan seorang pria. Diketahui wanita ini adalah Hatsumomo. Ia adalah seorang geisha senior di tempat itu. Kehadiran Chiyo ternyata diketahui oleh wanita itu dan segera mendatangi Chiyo yang lagi asik menggosip dengan Pumpkin. Mengetahui Hatsumomo datang, Chiyo dan Pumpkin pun memberi hormat. Budaya geisha junior ya, harus memberi hormat kepada seniornya. Hatsumomo yang kesal kepada Chiyo karena telah mengintipnya berpesan kepada Chiyo agar jangan mengatakan kepada siapapun tentang apa yang sudah ia lihat. Singkat cerita, di malam hari Chiyo kembali bertemu dengan Hatsumomo. Tetapi Hatsumomo datang dengan seorang temannya. Mereka berdua dalam keadaan mabuk. Mereka pun memasuki kamarnya
dan Chiyo hanya melihat mereka dari luar kamar. Di dalam kamar itu, Hatsumomo dan temannya membahas tentang kimono yang telah mereka curi. Hatsumomo pun meminta kepada Chiyo supaya mencoret-coret kimono itu, dan ia pun menyuruh Chiyo untuk mengantar kembali kimono itu ke tempat di mana mereka mengambilnya. Saat Chiyo ingin mengembalikan kimono itu, rupanya aksinya ketahuan. Chiyo pun akhirnya dihukum oleh Ibu Nita, si pemilik rumah, karena dianggap telah mencuri. Esok malam, Chiyo yang pulang kehujanan menciduk Hatsumomo yang sedang asik bercocok tanam dengan seorang pria. Aksi pengetenan Chiyo pun diketahui oleh Hatsumomo yang membuatnya emosi. Ternyata Ibu Nita, si pemilik rumah, mendengar kebisingan dan mendatangi mereka. Hatsumomo yang takut ketahuan memberikan Chiyo sejumlah uang dan berpura-pura sedang menangkap Chiyo yang sedang mencuri. Mendengar itu, Ibu Nita, si pemilik rumah, pun langsung emosi dan memukulin Chiyo. Chiyo yang merasa tak bersalah menceritakan apa yang telah ia lihat. Ia menceritakan bahwa Hatsumomo sedang bercocok tanam dengan seorang pria bernama Koichi. Ibu Nita pun langsung berbalik dan mengobel kue apemnya Hatsumomo dan mendapati lendir sisa cocok tanam mereka. Ibu Nita pun langsung menampar Hatsumomo karena seorang geisha itu tidak diperbolehkan untuk jatuh cinta. Keesokan harinya, Chiyo berusaha ingin kabur untuk menemui kakaknya. Chiyo memanjat dari atap rumah untuk bisa keluar. Tetapi di saat ia akan turun dari atap rumah, ia terjatuh dan mengalami luka-luka yang membuat ia harus dirawat. Ibu Nita pun memberitahukan kabar tentang keluarganya Chiyo, bahwa kakaknya sudah kabur dari kota dan kedua orang tua Chiyo dikabarkan sudah meninggal dunia. Chiyo pun sangat sedih mendengar kabar itu. Ia pun akhirnya pasrah dengan kehidupannya karena tidak memiliki siapa-siapa lagi. Ia pun menjalani hidupnya sebagai budak di rumah itu untuk membayar segala hutang-hutangnya. Suatu hari Chiyo keluar rumah dan berada di suatu jembatan. Di sana ia bersedih meratapi kehidupannya. Di tempat itu melintas seorang om-om bernama Iwamura. Ia melihat dan menyamperin Chiyo yang lagi bersedih. Iwamura pun memberikan Chiyo es serut manis yang membuat Chiyo menjadi senang. Sebelum meninggalkan Chiyo, Iwamura pun memberikannya uang yang diletakkan di dalam sapu tangan. Chiyo pun merasa terpesona karena kebaikan pria itu kepadanya. Ia pun pergi ke sebuah kuil dan menyumbangkan uang pemberian pria itu kepada kuil dan berdoa untuk memohon dapat menjadi seorang geisha agar dapat bertemu kembali dengan om-om yang baik hati itu. Singkat waktu, Chiyo pun kini sudah berusia 15 tahun. Terlihat di sana, Pumpkin pun kini telah menjadi seorang geisha. Saat Pumpkin berangkat pergi kerja, Chiyo melihat gitar Pumpkin ketinggalan. Ia pun pergi menyusul Pumpkin ke sebuah tempat hiburan di mana para geisha bekerja. Tetapi tanpa diduga, di sana Chiyo bertemu dengan Iwamura, om-om yang membuatnya terpesona dan jatuh cinta pada saat ia kecil dulu. Karena malu dan tidak pede, Chiyo pun memutuskan untuk lari dari tempat itu. Singkat cerita, suatu hari seorang wanita bernama Mameha, yaitu seorang geisha senior dan terkenal di kota itu, berkunjung ke rumah Ibu Nita, germonya para geisha. Mameha datang ke sana dengan tujuan untuk mengambil Chiyo untuk bekerja dengannya menjadi geisha. Mameha pun membuat kesepakatan dan penawaran kepada ibu germo itu dan menjanjikan akan membayar hutang-hutangnya Chiyo apabila ia nanti sudah bekerja menjadi geisha. Akhirnya si ibu germo pun menyetujui penawaran Mameha dan memberikan Chiyo kepadanya untuk dijadikan seorang geisha. Chiyo pun dibawa ke rumah Mameha. Di sana ia mulai diajarin cara-cara bersikap yang baik dan anggun untuk menjadi seorang geisha. Setelah menjalani pelatihan khusus bersama Mameha, akhirnya Chiyo pun berhasil lulus dan dinobatkan menjadi seorang geisha. Ia pun didandani seperti para geisha umumnya untuk menjalani tugas perdananya menjadi seorang geisha. Keanggunan dan kecantikan Chiyo pun terpancarkan dari dandanan dan pakaian geisha yang ia pakai. Mameha pun mengganti nama Chiyo menjadi Sayuri.
Sayuri. Mameha pun membawa Sayuri ke tempat sebuah hiburan untuk pekerjaan perdananya, yaitu untuk melayani para tamu yang ada di sana. Sayuri pun mulai mempertunjukkan keahlian menarinya, yang membuat para tamunya semua terpesona. Keesokan harinya, Mameha pun membawa Sayuri ke sebuah tempat pertandingan sumo. Mameha menugaskan Sayuri untuk menemani seorang pengusaha yang bernama Nobu. Tetapi setelah tiba di sana, ternyata Sayuri bertemu kembali dengan Iwamura, om-om yang membuatnya jatuh cinta saat kecil dulu. Ternyata Iwamura adalah teman atau partner bisnisnya Nobu, yang saat itu lagi bersamanya menonton pertandingan sumo. Iwamura pun meminta kepada Mameha agar Sayuri mendekati dan menemani Nobu. Diketahui ternyata Nobu ini adalah seorang pria yang tidak pernah tertarik dengan para geisha, karena ia selalu mementingkan bisnis daripada selangkangan dan kue apem. Iwamura berencana memberikan servis kepada sohibnya itu dengan meminta Sayuri agar membuatnya tertarik. Kepintaran dan pesona Chiyo sebagai geisha pun akhirnya dapat membuat hati Nobu kelepak-kelepek, sehingga meminta kepada Mameha untuk membawa Sayuri lagi lain waktu. Suatu hari Mameha memberikan sebuah luka sayatan pada paha Sayuri. Di balik luka itu ternyata Mameha mempunyai rencana dan tujuan untuk Sayuri. Mameha pun membawa Sayuri ke seorang dokter yang bernama Dr. Grab untuk mengobati luka sayatan yang ada di pahanya. Pada saat di malam harinya, Sayuri kembali bekerja sebagai geisha untuk menemani pengusaha Nobu di sebuah tempat hiburan. Di sana pesona Sayuri banyak membuat teman-teman Nobu juga tertarik dengan Sayuri. Dengan mulai banyaknya para penggemar Sayuri, membuat ia menjadi seorang geisha yang paling terkenal dan diidam-idamkan banyak pria. Suatu hari Mameha membuat suatu pertunjukan besar untuk Sayuri, sebuah pertunjukan yang paling dinanti-nanti di kota itu. Foto-foto Sayuri pun terpampang dan menghiasi seluruh sudut-sudut kota. Matsumomo yang mendengar dan melihat itu pun menjadi merasa iri dan makin membenci kepada Sayuri. Pertunjukan show Sayuri pun berlangsung. Di sana Sayuri terlihat mempertunjukkan pesona dan tariannya sebagai geisha. Para pengunjung yang menyaksikan pertunjukan Sayuri pun semua takjub dan terpukau. Kekaguman melihat aksi Sayuri membuat salah satu pengunjung, yaitu Baron, mengundang khusus Sayuri untuk datang pada acara di rumahnya. Di kalangan para geisha, Sayuri ini adalah merupakan seorang geisha yang paling spesial dan paling diincar-incar para pria pengusaha, karena nilai jual tertinggi pada seorang geisha itu adalah kue apemnya. Jadi Sayuri sangat-sangat menjaga keperawanannya. Singkat cerita, Sayuri pun datang menghadiri undangan Baron ke rumahnya. Ternyata Baron memiliki niat lain mengundang Sayuri datang. Saat Sayuri datang, Baron pun mengajak Sayuri ke sebuah ruangan khusus. Rupanya di sana Baron berusaha mau menggarap dan melakukan tanam paksa kepada Sayuri. Sayuri yang kaget dan ketakutan mencoba berontak dan berusaha menolaknya. Tetapi untungnya, ternyata Baron hanya ingin melihat kue apemnya Sayuri untuk memastikan masih perawan apa tidak, dan tidak berniat untuk menanamnya. Sayuri pun akhirnya kembali pulang. Di rumah ia menceritakan kejadian yang menimpanya kepada Mameha. Tetapi karena kejadian itu, Mameha malah menjadi marah kepada Sayuri, karena ia merasa Sayuri sudah ditanam paksa oleh Baron dan tidak akan memiliki nilai jual tinggi lagi. Sayuri pun menjelaskan bahwa kue apemnya belum ditanam paksa dan masih original. Mameha pun mencari penawaran tertinggi untuk kue apemnya Sayuri, dan Mameha mendapatkan seorang penawar tertinggi dengan nilai yang fantastis, yaitu Dr. Grab. Sayuri pun akhirnya merelakan kue apemnya ditanam paksa oleh Dr. Grab, yang membuat ia menjadi seorang geisha nomor 1 dengan nilai jual tertinggi. Singkat cerita, saat Sayuri kembali ke rumahnya, ia mendapati Hatsumomo sedang berada di kamarnya.
Di kamar itu Hatsumomo sedang memegang sapu tangan pemberian Iwamura yang selama ini disimpan oleh Sayuri. Sayuri yang melihat itu langsung emosi dan ingin merebut sapu tangan itu dari Hatsumomo. Akhirnya mereka pun terlibat perkelahian yang membuat sebuah lilin terjatuh dan membuat kamar dan seluruh rumah itu terbakar habis oleh lalapan api. Singkat waktu, Perang Dunia Kedua pun pecah. Jepang pun kalah dan dikuasai oleh Amerika. Seluruh rumah-rumah geisha dan tempat hiburan pun ditutup dari dampak perang di negara itu. Iwamura pun sempat mengungsikan Sayuri ke sebuah desa terpencil. Di tempat itu Sayuri bekerja sebagai pembuat kimono yang dimiliki dan dikelola oleh Nobu. Singkat waktu, setelah 1 tahun, akhirnya Nobu datang ke desa itu untuk menemui Sayuri. Di sana Nobu meminta kepada Sayuri untuk menjadi seorang geisha lagi, dengan tujuan untuk menghibur seorang kapten Amerika yang dapat meluluskan kontrak kerjasama pabrik antara Nobu dan Amerika. Sayuri pun menyetujui permintaan Nobu dan kembali ke kota untuk menjadi seorang geisha lagi. Di tempat lamanya Sayuri kembali bertemu dengan Pumpkin dan Mameha. Sayuri pun mulai beraksi kembali menjadi geisha untuk menghibur para prajurit-prajurit Amerika. Pada suatu malam Sayuri berencana untuk membuat Nobu patah hati agar berhenti mengejarnya. Ia pun meminta bantuan kepada Pumpkin untuk membawa Nobu ke sebuah ruangan di mana ia akan lagi bercumbu dengan Kapten Amerika. Aksi itu ia lakukan untuk membuat Nobu kesal dan ia bisa bebas menyalurkan cintanya kepada Iwamura, om-om yang membuatnya jatuh cinta saat kecil dulu. Tetapi saat sedang asik bercumbu dengan Kapten Amerika itu, ternyata Pumpkin malah membawa Iwamura, om-om yang ia cintain. Iwamura yang melihat adegan itu pun terkejut dan langsung pergi. Sayuri berusaha mengejarnya, tetapi tidak dapat menemukan Iwamura lagi. Sejak kejadian itu, Sayuri pun pasrah dan tidak akan mengejar cinta masa kecilnya itu lagi. Sayuri pun memilih untuk terus mengabdi menjadi geisha dan melupakan Iwamura untuk selama-lamanya. Singkat waktu hingga pada suatu hari ada seorang pria tanpa identitas ingin meminta Sayuri untuk menjadi geishanya. Sayuri pun menerima tawaran pria misterius itu, meskipun ia belum tahu siapa sebenarnya pria itu. Sayuri pun datang ke tempat yang sudah dijanjikan, dan kehadiran pria itu membuat Sayuri sangat terkejut. Ternyata pria misterius itu adalah Iwamura, om-om cinta pertamanya saat kecil dulu. Iwamura yang sejak lama juga sudah memendam perasaannya, akhirnya mengungkapkan perasaannya juga kepada Chiyo atau Sayuri, bahwa sebenarnya ia juga mencintai Chiyo. Film pun akhirnya berakhir, di mana doa Chiyo kecil saat di kuil dulu telah terkabul. Chiyo pun menjadi geishanya Iwamura untuk selamanya. Endingnya sungguh so sweet ya. Karena akhirnya Sayuri atau si Chiyo ini bisa bertemu juga ya dengan lelaki pujaannya. Dan ternyata si om-om Iwamura ini juga telah memendam perasaan cinta sejak pertama bertemu. Beneran bikin meleleh ya waktu scene ini. Memoirs of Geisha saya kasih nilai 10 deh. Film ini sudah memberitahu kita sedikit tentang kebudayaan Jepang, tentang kimono, dan tentu saja tentang geisha ya. Yang belum tahu tentang geisha setelah nonton ini akhirnya terjawab juga ya. Tapi kalau menurut saya sih geisha itu lebih mirip PSK kali ya kalau di negeri kita. Bedanya geisha ini lebih terhormat dari para PSK ini. Karena para geisha ini harus memiliki keterampilan khusus, kecantikan, dan kepribadian yang baik. Dan geisha tidak bisa tidur loh, alias ngamar dengan sembarangan orang. Karena sudah ada tata cara mainnya sendiri. Kalau PSK ini kan bebas-bebas saja ya. Yang penting bisa goyang ngebor aja udah lulus ya. Tetapi yang paling menyedihkan lagi, ternyata geisha itu tidak boleh jatuh cinta loh. Oh my god, miris benar kan hidupnya. Kalau Bang Boy mah oga ya. Jatuh cinta itu kan anugerah ya, jadi patut disyukuri dan dinikmati kan. Ya udah, biar jangan banyak-banyak bacot, yang tertarik langsung garap aja ya filmnya.
Baiklah, see you next again tuh bedah film lainnya ya. Dengan saya Bang Boy. Salam trot and bye-bye.